kita, ini dia E-Rangel. Ini dia E-Rangel yang pastinya sudah sangat dinanti-nantikan. Pesawat sudah mengudara dan ternyata kalau kita lihat pesawat ya berada di utara. Monstelber berada di kiri bawah. Monstelber ini juga menarik karena bisa saja diisi oleh alter ego, bisa saja diisi oleh pemain-pemain dunia games karena sering berada di situ. Bisa juga diisi oleh Dewa United. Kalau dunia gamesnya menuju ke arah Pochinki. Jadi pertanyaan tersendiri. Jadi siapa yang sudah buka parasut? Uni. Dewa United. Dewa United ternyata yang turun ke area Stelber. Tidak hanya Dewa United, ada juga tim lain yang mencoba turun cepat kali ini namun menuju ke arah Lipovka. Boom harusnya betul. Itu Boom yang sudah buka parachute-nya dan mungkin akan terbang jauh juga menuju ke Lipovka karena mereka butuh vehicle untuk bisa reach out sampai ke Lipovka. Jadi mungkin ini dari Boom sama Dewa United bakal bertemu di satu titik scrapping. Wah, ini menarik nih. Ini kalau ketemu bukan mantan player yang ketemu. Apa tuh? Apa? Tapi mantan apa? Mantan coach. Iya itu dia bener. Lu mancing gue biar gue yang ngomong. Kan gue takut ya nyenggol-nyenggol kalau coach gitu kan. Ya udah mantan coach langsung gue sebut ya kan. Boleh kan? Saya belum connect tadi kemana arahnya ya. Oh iya bener juga. Gue kira lu sengaja biar gue yang sebut. Gue lupa. Aduh. Nah, karena kan tidak terbanyak terekspos juga. Soalnya justru menarik loh, karena kalau misalkan kita ngomongin coach-nya kan, sebelumnya kan Coach Clover itu kan di Boom. Betul, sekarang, lama banget. Ya kan lama, sekarang kan di Dewa gitu. Ya. Jadi kemungkinan ada, bisa aja gitu, strategi Dewa mereka tahu, maksudnya strategi Boom Dewa tuh tahu jadinya. Ya nggak? Ya. Make sense nggak? Tapi yang namanya coach itu gue yakin mereka pemikirannya nggak cuma satu arah. Mereka pasti punya berbagai macam acara. Cara. Dan juga pastinya Coach Clover ini kan sangat cerdas sekali. Dia pasti bisa membuat bagaimanapun bentuk pemainnya jadi semaksimal mungkin pemain tersebut. Nah, gimana? Gue nggak ngerti artinya apa. Nggak perlu banyak pemain bintang juga bisa diolah sama dia. Paham. Pemain apapun bisa dibentuk, bisa jadi gitu. Paham, bisa digoreng, Maksimalkan. bisa dimaksimalkan. Nah, gitu. ya itu bagus bahasanya, saya suka. Bahasa gue kan kurang gitu ya, karena gue berusaha menyampaikan sesuatu yang positif malah jadi negatif gitu. Padahal maksud gue nggak ke situ. Nah, ini juga nih obstacle yang sempat dibahas sama Sansku ini kemarin nih juga nih obstacle di tengah-tengah yang bikin orang-orang jadi males gitu kan kalau nyetir mobil di jembatan. Ya. Karena Harus udah melipir ya? Nah itu dia harus agak-agak belok-belok gitu kan. Belum lagi kalau misalkan nanti ada pembegalan. So we'll see apakah yang bakal terjadi karena tadi untuk circle-nya sendiri ke arah utara ya. Ya, dan kalau kita lihat saat ini pemain dari Dewa United yang memang mereka bermain di area Monstelber kanan atas, tapi saat circle menuju kanan atas ini juga membuat Dewa United yang harusnya mereka sudah berpikir untuk rotasi cepat, jadi nggak melakukan hal tersebut. Atau justru mau rotasi lambat sekalian, nggak usah melakukan hal tersebut. Karena mereka nggak perlu rotasi, sudah berada dalam circle-nya, bahkan cukup tengah tadi. Ya untuk beberapa circle awal lah ya, nggak usah pindah kemana-mana. Tapi kalau circle-nya udah kecil, ya mau nggak mau. Pasti kan kalau misalkan bouncing keluar dari Monstelber itu sendiri. Dan tadi kita melihat juga dari Genesis Dogma, mereka di Primos itu agak jauh ya, 2000 meter, sekitaran 2000-an meter lah jarak tempuh yang harus mereka lalui untuk bisa masuk ke dalam zona. Sementara bergeser kembali ke arah Skylets, pastinya enak banget untuk mereka burung dari utara, circle juga di utara. Setahu gue untuk Skylets ini tuh mereka kalau dari segi rotasi, kalau misalkan circle memang ke utara tuh enak, kayak apa ya? Kayak semesta mendukung kalau misalkan kata lu sendiri kemarin. Skylets ini kalau kita berkaca PMPLC ya mereka adalah tim secretnya. Dan tim secret juga sama cara mainnya seperti Skylets Gaming. Kalau circle-nya berada di utara, mereka sangat nyaman sekali bahkan bisa memaksimalkan area tersebut. Ini tim yang juga sama tipikalnya kayak alter ego Limax. Kalau udah dapat circle, susah banget untuk digagalkan WWCD-nya. Kemungkinan besar dapat WWCD. Kemungkinan besar ya, tergantung gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Karena yang kita tahu Skylets ini adalah tim yang kuat di defensif ya kan. Dan juga untuk dari segi looting kan enak banget. Severn itu bisa nge-reach out sampai ke shooting range juga. Belum lagi area scrapping di luaran dari Saverni itu enak banget. Dan untuk dari mobil juga setahu gue nggak terlalu minimalis. Yang super minimalis itu mobil-mobil di waktu itu gue main di mana yang super minimalis ya? Di Lipovka banyak. Ya, Quarry seringnya di daerah-daerah situ susah banget tuh di garis Primos tuh dikit jalannya. loh sebenarnya menurut gue. Area-area tersebut ya. Sulit untuk mencari kendaraan juga. Tapi kalau kita membahas sedikit tentang Skylets Gaming Reverse Blue, ini juga harus di note untuk season kemarin. SG ini sering banget di awal nggak kelihatan mereka looting,
tapi tiba-tiba udah late game. Itu yang membuat mereka tiba-tiba berada di peringkat-peringkat atas klasemen. Betul. Mereka mengakhiri di peringkat ke-7 di Betul. Liga, juga peringkat ke-7 di Grand Final. Padahal Grand Final mereka sempat berada di slot saya waktu itu. Iya, justru tapi ini menarik ya. Scarlet sekarang kan untuk di season spring ini mereka menggunakan 3 player baru. Ya. Bisa dibilang ada 3 transfer player ya masuk ke dalam Scarlet Gaming ini, ada Zai, lalu ada Pedongs, Ya. lalu ada Ikiar. Bisa kita lihat ini adalah 3 nama yang bisa yang gue tahu sih kalau Pedongs itu dari Rubik ya. Rubik, betul. Sebelumnya dari Rubik dan mungkin ini bisa dikategorikan rookie kah? Ya, bisa Belum pernah main belum kan? pernah bermain Karena Pedongs. belum pernah bermain di PMPL. Jadi untuk di professional scene, untuk Pedongs sendiri mungkin adalah ajang pembuktian. Tapi untuk Zai dan Ikiar, ini lebih ke arah Pemain yang udah matang ya, langsung Iya. ditarik. pemain yang udah matang. Dan sebelumnya bisa kita bilang Ikiar dari Boom itu adalah tim yang kuat gitu kan. Iya. Tim yang kuat Boom itu. Zai juga sebelumnya dari Morph Supply Bank. Dan lu bilang juga Zai itu pengoleksi jersey. Ya, Zai ini adalah pemain yang punya hobi sama dengan saya, Ya. yaitu sama-sama mengkoleksi jersey hobinya. Tapi bedanya saya biasanya beli atau dikasih sama tim e-sport. Kalau Zai ini koleksi jersey dengan jalur tanda tangan kontrak. Jadi Zai ini menjadi sangat menarik, bisa disebut kutu loncat mungkin. Karena dia sering berpindah tim di satu season, main di tim A, season depan dia udah pindah bisa ke 2 tim atau ke 1 tim. Kita mengenal Zai itu dia datang dari Seiryu waktu itu menuju ke Morph di season yang kedua PMPL. Dari Morph dia pindah ke Supply Bank, dari Supply Bank dia pindah ke Takai, lalu ke MKS dan sekarang akhirnya Skylight Gaming. Mungkin belum menemukan rumah yang tepat. Itu Bisa dibilang kayak gitu ya, kalimat positifnya. Itu dia. Tapi menariknya, tim yang ditinggalkan Zai juga meninggalkan PMPL. Wah. Karena tidak ada tim yang bermain di PMPL yang pernah ditempati Zai untuk saat ini. Iya juga Sisa Skylight Gaming aja. Iya Ini yang juga membuat ya. apakah Zai-nya salah tim atau timnya yang salah Zai? Jadi pertanyaan tersendiri. Tapi ini pembuktian untuk Zai. Apakah tim yang sekarang bisa Iya, membawa iya. dia akhirnya Agree. rumah dia sekarang? Karena Zai itu adalah salah satu player yang dulu sempat jadi buah bibir masyarakat, ya kan? Karena memang aim dari Zai itu kan kuat banget gitu. Sangat keras. Dan Sangat terbukti keras. dia dimanapun timnya dia jadi M-star-nya. Iya. Dimanapun timnya dia jadi bintangnya. Ya itu dia, makanya kan sempat jadi pembicaraan rakyat bahasa bahaya banget bahasa gue. Pembicaraan netizen. Netizen. Nah, gue suka Pembicaraan netizen. bahasanya. Ya. Itu dia yang sedang kita lihat saat ini adalah Flyboy yang mencoba untuk melakukan sebuah tembakan. Cut rotasi nampaknya tadi menuju ke arah RRQ Ryu, tapi RRQ Ryu tidak menghiraukan saja, langsung menuju ke tempat yang berbeda. Nerpeko sudah dikirim untuk menjadi palang pintu mencari informasi terlebih dahulu. Kita juga berpindah menuju point of view yang berbeda. Ini dia Genesis Dogma Gits yang sampai saat ini, sampai match kedua belum terlihat taringnya, Cijel. Genesis Dogma memang seperti itu gak sih? Kalau misalkan kita lihat dari liga demi liga, lebih ke arah mereka tuh kayak ngeraba dulu seperti apa musuh-musuhnya, ntar tahu-tahu konsisten aja poinnya. Soalnya memang lebih ke arah GD ini terkenal dengan konsistensi poin. Dan mereka bakal panas ketika mereka udah dapetin ritme dan momentum. Apalagi Satar yang kita tahu. Satar itu kalau lagi on fire gila ngeri banget, asli. Itu dia. Gue gak ngerti itu kayak kerasukan apa gitu. Pokoknya tiba-tiba bisa kill banyak, alimnya banyak. Padahal yang kita tahu Satar itu juga salah satu IGL kan. Salah satu IGL juga dan punya empower yang luar biasa. Bahkan kita melihat juga sudah mulai banyak tim-tim yang melakukan membangun rotasinya perlahan tapi pasti. BNW kali ini Flux memantau dan akhirnya ditembakin juga beberapa peluru panas masuk ke arah Void dan membuat Void sedikit tertabrak dengan teman-temannya. Ya, harus langsung fokus kembali melakukan sebuah rotasi karena tadi sempat kocar-kacir rotasi dari Void, sempat hilang ritme rotasi mereka karena ada satu pemain dari BNW 88 Kopin Lee yang melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Void. Kita berpindah lagi ke area drone view kita di mana di bawah sana ada satu pemain yaitu Bilot dan juga Circle saat ini akan menutup. Ini yang seru nih, yang di bawah Sans, itu yang di Betul. Blue Zone. Bilot dan juga pemain NFT, GPX dan juga NFT. Emang dua tim yang turun di area pulau SMB dan dua-duanya masih berada di jembatan kanan. Nah, dua-duanya stuck di jembatan yang sama. Justru ini malah menarik. Mereka mau tahan-tahanan kah atau mereka bakal fight? Karena ini Blue Zone pertama memang enak sih ditebehin. Tapi masalahnya kalau misalkan tebehin terlalu lama juga bukan hal yang baik. Jadi kayaknya GPX lebih memilih untuk disengage, mereka memutar untuk ke jembatan kiri. Ya, GPX tidak ingin melakukan fight di tempat tersebut, menghindari area pertempuran. Karena memang kita tahu bersama ini adalah match yang kedua
adalah match yang penting juga, apalagi dengan point system sekarang adanya bonus poin membuat setiap match sangat penting, bahkan langsung berdampak di grand final nanti. Bener, karena bonus poinnya dibawa terus sampai ke final. Bisa dibilang, gue udah bisa bilang ini sekarang udah mulai final lah ya. Kayak dari match pertama aja udah nggak bisa ngebuang match. Ya sebenarnya oke lah untuk ngebuang 1 atau 2 gitu kan. Apalagi week pertama butuh banyak sekali meraba-raba, butuh banyak sekali mapping, information, checking juga. Jadi kita bisa lihat ini betapa seriusnya dan betapa sabarnya mereka untuk membangun rotasi perlahan tapi pasti. Kita lihat dari Sunhawk deh, simple things-nya. Kayak tadi rotasi mereka baru bangun ketika circle-circle udah mulai masuk ke mid game gitu kan, late game. Mereka baru berani untuk melakukan fight, mereka baru berani untuk langsung nge-push ke arah tengah. Tapi kali ini untuk dari Erangel sendiri pun tadi ada penumpukan yang terjadi di bagian center. Mereka lebih memilih, oke, gue cari dulu tempat-tempat yang aman, gue cari compound-compound, gue cari gedung-gedung dulu untuk gue huni. Dan pada akhirnya mereka udah dapetin checkpoint masing-masing gitu. Ya, itu yang terjadi untuk saat ini. Semuanya memilih untuk bermain yang penting late game dulu, itu yang menjadi target utama dari semua tim yang sedang bermain untuk match Erangel pertama. Kita juga melihat Genfos dari Ion tidak maksimal pemain-pemain Ion saat bermain di Sunhawk tadi, dan pastinya ini menjadi pembuktian tersendiri. Mereka harus segera bangkit, harus segera kejar setoran kembali untuk mendapatkan poin demi poin yang nantinya bisa membantu mereka di klasemen sementara. Saat ini yang sedang berada di seberang dari seorang Genfos adalah pemain-pemain Alter Ego Limax. Alter Ego menempati di bagian pom bensin, hanya ada Genfos saja seorang diri yang diutus untuk keluar dari kota Yasnaya, karena yang kita tahu memang Ion drop zone-nya berada di Yasnaya. Mereka pasti melakukan setup untuk menjaga jembatan juga. Ada beberapa player yang pasti mereka utus. Dan pada akhirnya mereka bisa mengumpulkan informasi yang banyak. Sementara bergeser juga kita ke Aura Esports, di mana mereka sudah mulai membangun rotasinya. Namun kayaknya dari segi vehicle minimalis banget ya. Tumben banget gitu kalau kita ngeliat Aura satu mobil rame-rame gitu. Padahal mereka berada di area utara dari Gregopol, di apartnya, sehingga harusnya ada kendaraan-kendaraan yang bisa didapatkan, apalagi rotasi Aura selalu bisa dibilang textbook, selalu mengambil area jembatan juga, terus mengambil titik-titik rumah yang sama. Mungkin itu yang akan coba diubah Cicel untuk di season kali ini. Bisa saja hal itu terjadi karena rotasi Aura ini adalah rotasi 5 season berarti kalau nggak diubah. Tapi gue rasa mereka akan memberikan warna baru sih di season ini. Cuma kita belum tahu bakal seperti apa. Dan pada akhirnya rame banget di tengah-tengah. Ya, sangat-sangat padat. Bahkan area yang dimainkan Aura juga tidak terlalu banyak berubah. Kalau kita saksikan saat ini, mereka masih terus berada di tempat yang sering diambil saat kita melihat Aura di season-season sebelumnya. Yang sedang terpantau dari drone view kita adalah Zone yang coba melakukan tembakan tadi menuju ke area lawannya. Tapi ternyata tempat yang diincar Aura, tempat yang sedang ditempati Aura, masuk ke dalam area circle, bahkan di tengah-tengah circle, Cijel. Enak sih sebenarnya untuk posisi dari Aura, tapi bahaya dari Dewa United. Udah mulai masuk dari utara. Memang karena dari Dewa juga sendiri mereka ngambil dari Stalbar, jadi secara otomatis tim-tim yang berada di utara ini bakal bertemu. Skylights juga dari utara, Dewa juga dari utara. Sementara kita melihat juga ada dari sisi lain, kali ini dari Boom, yang sebenarnya mereka juga rotasi dari utara. Wow, ini harusnya utara rame loh. Apalagi di utara kalau kita bisa bilang pulaunya hanya bisa memainkan open field, cekungan-cekungan juga. Gedung-gedung tuh berada di Rozok gitu kan, tempatnya BFD. Ya, itu yang terjadi. Tapi tadi kalau kita lihat ada sebuah open fire, kalau kita dengar maksud saya ada sebuah open fire yang dilakukan menuju ke tempat yang berbeda. Kita belum tahu itu dari tim mana, karena yang sedang kita lihat tadi dari drone view adalah pemain-pemain Skylight Gaming yang berhasil untuk touchdown di sebuah rumah dari tempat yang berbeda. Flippy dikirim untuk menjadi scouter, dikirim untuk menjadi palang pintu, dan dia mendapatkan informasi ada satu kendaraan di bukit sana. Yes, ini area sekitaran ruins. Harusnya tadi gundukan-gundukan ruins yang cukup kompleks sudah dihuni oleh NFT. Dan sementara tadi kita melihat juga ada Ikiar ya, tadi kena mendapatkan sebuah satu kepala headshot dengan M24-nya, tapi kayaknya masih bisa di revive karena total alive status masih 64 juga, jadi so far so good. Sementara waktu ini dari Skylights mendapatkan checkpoint yang enak, tinggal gimana caranya nih mereka ngejaga tempat ini. Ya, ini menjadi sangat menarik. 14 menit tanpa ada satu pemain pun yang tumbang. Super pasif. Tanpa ada satu pemain pun yang dipulangkan ke arah lobby. Harus menunggu sampai berapa menit untuk kita bisa melihat adanya first blood. Ayo, berapa menit? Match kali ini. 18. Genap. Ya, 18. Genap, gue ganjil deh. Berapa? Gue ganjil.
Gue 17. Oke. Enggak, gue 15. Cepet banget ya. Ya jangan deh. Tinggal berapa detik lagi? 17. Gue 17. Gue 17. Ya. Ternyata tiba-tiba 15. langsung menyesal. Langsung dibatakan. Langsung menyesal. Oke ya, gue menit 17, lu menit 18. Aduh, lama banget lagi 18. Ini kita nggak bisa ngobrol apa sama analis. Gue mau nanya juga mereka menit keberapa gitu kan. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa kita saksikan saat ini adalah pemain dari Genesis Dogma. Mereka masih terus mengambil sebuah cekungan. Ini adalah area yang juga bisa kita katakan jarang dimainkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates. Mereka dipaksa untuk berada di area kanan. Karena biasanya kalau kita melihat berkaca ke PFL Season 4, kiri mulu Cijel. Wajar sih. Wajar banget karena ya kalau nggak jadi rotasi 5 season dong. Betul. Walaupun gak main 5 season sih. Nggak, maksudnya gini, karena ini masih padat banget Sanskoy. Kayak lu menit 13, ini yang tadi. Ya, Yang itu tadi, maksudnya replay. ada replay ya. Itu replay yang tadi, masih bisa di revive lagi. Soalnya kan jarak jauh dan gak ada inisiasi push. Tadi lu bilang apa? Genesis Dogma Ya. agak jarang gitu ngambil tempat itu. Wajar banget karena ini masih 16 tim. Jadi mungkin checkpoint utama mereka udah diisi sama orang lain. Ya. Kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi mereka punya plan B. Wajar banget karena semua tim punya plan A, punya plan B. Kalau misalkan plan A-nya nggak berhasil, ya plan B. Kalau misalkan nggak mau jalanin plan B, tabrak. Itu yang harusnya dilakukan mungkin oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi tadi kita juga melihat adanya Dunia Games yang mencoba untuk bergerak. Ion pun saat ini sedang berjuang dari area Blue Zone, berhasil untuk masuk ke dalam safe zone-nya untuk sementara waktu. Pemain-pemain dari Ion justru mereka muter, tidak masuk ke dalam safe zone, keluar dari safe zone-nya, ingin mengitari area RRQ tapi tertangkap oleh satu pemain RRQ. Justru ada Blue Zone juga yang terlibat dalam fight tersebut. Iya, malah Frenzy tertakedown-nya sama Playzone Ya. ya. Oleh Blue Zone-nya. Padahal ini belum terlalu sakit, tapi mungkin tadi damage-nya udah cukup banyak masuk ke badan Frenzy. Jadi tinggal sedikit saja HP bar dan mau tidak mau Blue Zone lah yang mendapatkan seorang Frenzy. Belum dikonfirm dan akhirnya belum first blood juga. Karena ternyata Uni baru tertakedown bertemu dengan Aura juga dari Dewa United. Dan first blood di menit ke 16. Butuh 16 menit untuk kita kehilangan satu player pertama di match kali ini. Bisa saja ini menjadi penggambaran bahwa PMPL Spring 2022 akan sangat ketat sekali, seketat kita melihat di match pertama ini. Bosku mendapatkan sebuah momentum, push langsung coba dilakukan mungkin oleh pemain-pemain dari Boom. Karena mereka juga memiliki PR untuk masuk ke defensif dari zone. Ya ini susah sih. Susah gampang untuk nge-push dari zone sendiri. Tapi masalah zone udah kenok 2 orang. Jadi ini bakal menjadi posisi momentum yang enak banget untuk membuka. Tapi ternyata Fokker pun tertangkap oleh seorang Banyu. Ada Banyu di bawah jembatan yang sama sekali tidak disadari. Malah Fokker yang harus diamankan terlebih dahulu. Hexas langsung menyadari keberadaan dari Banyu di bawah sana. Didekatkan kembali mobil-mobilnya ke bagian bawah. Tapi Linux pun menjaga dari angle shot yang berbeda. Sangat disayangkan harus kehilangan seorang Fokker, pemain yang cukup produktif dari segi elimination yang dimiliki oleh Boom Esport. Karena Fokker sejauh ini sudah mengkoleksi 378 elimination sepanjang karirnya di PMPL. Menjadi catatan yang sangat baik sekali untuk dari Boom Esport sendiri. Kita berpindah juga, ada fight antara Dewa United dan juga Aura. Terlihat di sana ada Jaden. Tembakan demi tembakan juga diluncurkan. Akhirnya headshot, Hands the Public menumbangkan satu pemain Aura. Penting sekali untuk bisa mendapatkan Jaden karena Jaden memiliki empower yang sangat luar biasa. Namun Megazord ini, No Mercy juga bangkit. Wibu ditumbangkan di sana. Kita melihat dari arah yang berbeda. Ternyata Hunt for You, rekrutan terbaru dari Aura, menjadi hero untuk sementara waktu mendapatkan satu persatu pemain-pemain Dewa United. Yes, dan fight-nya belum berakhir di situ. Masih ada fight lain juga yang terjadi di area yang berbeda. Kali ini kita melihat player-player dari BNW yang tadi saja baru saja melakukan baku hantam. Bahkan sebuah nade dari Paman Icil connect ke arah satu player. Untuk BNW nampaknya harus melakukan perhentian terlebih dahulu. Harus melakukan revive terlebih dahulu. Dan kali ini bakal sulit. Karena dari Kopinli udah deras banget darahnya. Barrier lagi berusaha untuk melakukan smoke ke depan sana. Tapi K-Mine pun tertangkap lagi-lagi. Granat Paman Icil on point. Paman Icil, match pertama dia tumbang cepat, namun tidak untuk saat ini. Match kedua sudah belajar dari pengalaman. Pemain-pemain Genesis Dogma Gates, juara bertahan kita yang pastinya ingin mempertahankan gelar juara, tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Sehingga harus dimulai dari match yang kedua kalau mereka memang masih ingin mendapatkan bonus poin di akhir minggu nanti. Kita fokus dulu ke fight yang sedang terjadi. Voin datang ke compound dari RRQ Ryu, tapi ada Dunia Games juga di area yang berbeda. Ini rame banget. Ada 1, 2, 3, 4 Semuanya tim. harus keluar 200 meter, Cijel. 4 tim.
Tim ada di Rozok. Dalam waktu 40 detik semuanya bakal keluar seperti serangga yang disemprot oleh insektisida. Dan sementara waktu ini melihat Miliano dan juga McLary tertahan di bagian second floor, belum bisa kemana-mana. Dan Mort ini menarik banget. Lihat Mort berada di bagian balkon. Dia punya satu positioning yang cukup menarik dan sudah mengokang sebuah smoke nampaknya kali ini di tangan untuk mengelabui musuh. Mungkin karena kita lihat dari RRQ hanya tersisa Mort dan Voldemort aja bermain dengan sangat hati-hati, memancing musuhnya untuk masuk ke arah bagian dalam. Tapi Mort terbakar api dan mau tidak mau melakukan penyeberangan. Harus berhati-hati. RRQ Ryu, tim yang paling sukses sepanjang 2021 kemarin mendapatkan 3 gelar juara. Mereka harus terjepit saat ini posisinya 2 pemain saja yang bertahan, tapi keadaannya juga sama yang sedang dialami oleh pemain dari Void dan juga yang sedang dialami oleh pemain-pemain dari lawannya satu lagi di area tersebut. Kalau kita lihat Dunia Games, itu dia yang saya cari tadi kata-katanya. RRQ sedang berada di area bawah, harus berpindah mereka. Dunia Games berada di atas dari RRQ Ryu, tapi Blue Zone akan ikut campur dalam fight yang terjadi. Tiba-tiba 2 tumbang, 1 untuk Dunia Games, 1 untuk RRQ. Gila, tuker-tukeran nades is real. Rosesi lempar ke Mort lempar ke arah Onyx, lempar ke arah Void, dan mau tidak mau Void akan memanfaatkan momentum untuk kabur. Dibawa kabur mobil-mobilnya dan bakal iring-iringan keluar dari kota Rozok. Ini adalah momentum, tapi Kenan sedikit tertahan di depan sana. Oh no, dari bagian lower ground sudah ada Miseri muncul dari bagian bawah dan Miliano tidak mau kehilangan momentum, ditembakin, di spray down seorang Kenan. Masih bisa kabur, masih bisa lewat, tapi Tensky terjadi kecelakaan tunggal karena panik dan diamankan oleh Nick. Tapi RRQ ternyata diamankan nyawa-nyawanya oleh Bonafide Nux. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Bonafide tadi. Pintar sekali mereka. RRQ pulang ke arah lobby, bukan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi inilah yang terjadi. Tumbang satu persatu. Tim yang berada di area Rozok, sulit untuk mereka bisa keluar dari tempat permainan mereka. Bonafide yang memang sedari awal sudah melebarkan sayapnya menuju ke arah rumah banjir. Mereka yang saat ini sedang menguasai pola permainan. Wah, ini cilaka banget sih Playzone. Playzone ke rumah air. Gue udah gak ngerti lagi ini bakal hektiknya kayak apa. Dan sejauh ini kita lihat Bonafide yang paling enak karena dari tadi dia cuma gerak beberapa meter doang dari Rozok menuju ke dalam circle-nya. Tinggal gimana caranya Bonafide berusaha untuk menjadi satpam zona dan melihat kembali dari Onyx juga masih bisa bertahan. Jobrenki harus diselamatkan karena darahnya udah mulai deras. Rosesi juga tertangkap oleh seorang Hexas dari arah yang berbeda. Ken kali ini bertemu dengan mantan timnya juga di depan sana. Dan kali ini kita melihat dari Bonafide yang paling enak sejauh ini. Ya, Bonafide pastinya bisa mendapatkan banyak elimination dari tempat mereka. Bahkan Bonafide juga mendapatkan satu lagi elimination tambahan. Ucup membuka keran eliminationnya untuk match kali ini. 1 sudah dia kumpulkan, mencoba untuk mencari yang kedua, melemparkan granat terlebih dahulu menuju ke area sungai, meledak di sana dan akhirnya mendapatkan 1. Itu justru granat dari Nick yang mendapatkan seorang Zai. Yes, langsung granat elimination tak jatuh ke tangan Nick. Tapi Ucup dan teman-teman kayaknya nggak puas hanya dengan 5 elimination. Dengan punya rumah seperti benteng, ini akan membuat mereka bisa bertahan sementara waktu, tapi zonanya juga akan bergerak sebentar lagi. Ini bakal seru sih. Udah lama banget gue gak ngeliat Playzone ke arah rumah air, dan dari rumah air belum tentu ke perumahan bisa aja keluar, dan granatnya langsung connect dari seorang K-Mine mendapatkan seorang Fnatic. K-Mine adalah kunci dari elimination dari tim BNW 88 ini, membuka keran elimination mereka di season yang baru. Tim pendatang baru namun banyak pemain-pemain berpengalaman yang sudah berada di sini. Granat yang kedua dilemparkan juga. Itu adalah smoke ternyata, Cicel. Panik, dia yang main gue yang panik ya kan. Soalnya darahnya Potato tadi setipis kertas, itu udah susah banget. Tapi ternyata Potato berhasil untuk melakukan healing dan dapat timing lagi. Dan ini adalah sebuah zona yang cukup kompleks. Lihat Hexas, gimana caranya dia memainkan ujung jembatan. Walaupun Boom belum berada di dalam play zone, tapi gimana caranya Boom memberikan pressure terus-menerus. Bahkan Rosesi enak banget free shot ke arah depan Bonafide. Satu persatu player-playernya ditumbangkan. Kali ini Ucup yang tertumbang dan lagi-lagi hujan peluru Israel dari seorang Rosesi. Terbuka sekali di depan sana dari Bonafide, hanya bisa memanfaatkan wall smoke. Tapi Rosesi kehabisan waktu, dia harus bergerak dan akhirnya Ceta lah yang menghukum Rosesi karena dari tadi dia menjadi pengganggu untuk timnya. Ceta tidak hanya berhenti di Rosesi, akan coba mendapatkan Nick juga. Ini dia Terminator season 1 yang akan coba berhadapan dengan seorang Ceta. Nick melakukan tembakan demi tembakan dan akhirnya lagi-lagi didapatkan elimination demi elimination oleh pemain-pemain Onyx. Yes, Onyx masih bertahan dengan Nick dan Cleon. Takatiki kali ini sudah mulai maju ke
area depan berusaha untuk mengeliminasi Bonafide. Dan di manakah Bonafide terakhir? Masih belum ketahuan ada di mana. Tapi Nick dengan sangat sabar dan hati-hati dia tahu. Mulai menyadari di belakang ada smoke. Berarti kalau misalkan ada smoke ada manusia. Nox dari belakang sebuah vehicle masih bisa melemparkan beberapa nades terus menerus ke arah bagian depan. Tapi boom, what happened? Ken tenggelam. Wow. Justru didapatkan eliminationnya oleh satu pemain yaitu Cleon tadi dari mantan timnya Ken itu sendiri. Kita kembali melihat fight yang melibatkan banyak tim di sini. Hexas pasti bertahan dengan pemain-pemain Boom. Rosemary terus dia melakukan sebuah tembak-tembakan bersama dengan NFT Drone melakukan sebuah revive terlebih dahulu. Batman kembali menjadi pemain yang bertahan dari NFT. Yes, masih bertahan NFT Batman dan kawannya Drone. Teka-tiki baru kah di NFT? Tapi nanti kita bakal lihat seberapa lama dia bisa bertahan karena hanya satu tim saja yang masih full squad, yaitu GPX. Mereka bertahan di bagian rumah air. Sejauh ini mereka masih aman. Circle-nya ternyata nggak ke rumah air, ke bagian jembatan. Ini epic gameplay sih. Ya, ini akan menjadi sangat menarik sekali untuk kita menyaksikan pergerakan apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang berada di rumah air. Karena mereka yang harus bergerak pertama kali menuju ke area circle-nya. Satu pemain tumbang barrier yang sedang dalam keadaan panas-panasnya ternyata dihukum oleh mineral dari zone. Yes, ini GPX berarti nggak keluar dari drop zone ya? Dia kan drop zone-nya di rumah air sama sekitaran ruins gak sih? Kalau misalkan ada alter ego main, ya kan dia main di situ kan? GPX harusnya mereka SMB kan tadi GPX ketemu sama ini di SMB kan? Enggak kok. Iya, GPX tadi kan ketemu sama pemain-pemain dari NFT di Oh, SMB. sorry. Oh iya. Berarti alter ego yang pindah ya? Iya. Alter ego kemana tadi ya? Gue nggak merhatiin lagi. Ya, kita tidak terlalu melihat tadi pemain-pemain dari alter ego di mana. Soalnya gue based on ini beberapa scrim yang gue nonton ya. Betul. Dan third party turnamen itu gue lihat GPX itu ngambil ke rumah air sama ruins kalau misalkan ada alter ego. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi nampaknya berdasarkan hasil scrim pasti juga kan. Dan melihat kembali di sini menarik banget di mana semua tim harus keluar dari compoundnya, harus keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kali ini BNW yang tertangkap terlebih dahulu. Tapi Cleo menangkap kembali satu kepala di depan sana. Tapi itu adalah lower ground tipis, nggak bisa ditembakin. Malah Cayman yang tertumbang terlebih dahulu. Dan Cleon pun dengan sangat sabar bergerak beriringan dengan Blue Zone. Harus berhati-hati, harus menjaga tempo seorang Cleon karena tidak boleh terkena damage dari Blue Zone. Ini adalah zona yang ke-7, sudah sangat sakit zonanya. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain Onyx banyak sekali elimination yang sudah mereka kumpulkan. Matoy pun melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain zone. Ada Linux yang bertahan di sana. Rosemary mendapatkan satu knockdown ke arah Batman. Batman dan juga Drone. Mereka bertahan dari 2 match berturut-turut. 2 orang ini yang bertahan tapi ternyata dipulangkan. Dan kita akan melihat WWCD baru di match kali ini. Yap, karena hanya tersisa Oni pun dipulangkan juga. Hanya tersisa 4 tim saja. GPX masih bertahan. Sisanya udah pincang banget. Tapi Linux melihat dari kejauhan. Melihat dari sudut jendela di depan sana. Berusaha untuk menumbangkan satu tapi masih belum bisa. Matoy langsung berusaha untuk membalaskan kembali peluru-peluru panas ke arah Linux. Dan ini menjadi hal yang menarik juga. Apakah bisa gitu tim-tim yang masih pincang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner? Onyx dia memang pulang, tim tersebut memang pulang, tapi 12 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx sepanjang match ini. Sangat banyak sekali. GPX menjadi tim yang masih sangat-sangat siap untuk menghadapi late game karena full squad mereka. Masih ada Rosemary, Kraibu, Matoy, dan juga satu yang lainnya Bilot. 4 pemain masih bertahan dari GPX di match kali ini. Bisa saja ini adalah WWCD untuk pertama kalinya didapatkan oleh GPX. Bisa jadi. Maybe yes, maybe no. Ingat ini Battle Royale, semua bisa terjadi. Ini kalau misalkan GPX nggak keculik harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan GPX ada yang keculik, 1 atau 2, ini akan menjadi beda cerita. Tapi we'll see karena GPX seperti kita tahu ini adalah tim dari Supply Bank sebelumnya. Dari segi chemistry mereka udah nggak usah dipertanyakan lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi. Tapi tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi untuk defensif sementara waktu. Dan jarak dari zona dari mereka pun nggak terlalu jauh. Terlebih Linux berhasil dia dapatkan juga. Tersisa minimal 1 orang saja di atas sana. Ini adalah momentum di mana GPX harusnya bisa mengatasi perlawanan dari zone. Dan betul saja, ini adalah momen GPX akan menancapkan bendera mereka di PMPL. Kalau tim e-sport yang satu ini akhirnya bermain di ajang tertinggi PUBG Mobile Indonesia. Yes, betul. Ini akan menjadi ajang pembuktian. Tapi kita lihat GPX masih nggak mau tergesa-gesa. Mereka main tempo. Mereka benar-benar ingin winner-winner chicken dinner ini. Bonafide, sisa Kakashi seorang diri saja. Tapi sulit untuk Kakashi melakukan clutch nampaknya karena blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Dan ya,
Dia akan merelakan nyawanya tapi tidak jadi karena Kraibu berhasil untuk mendapatkan elimination terakhir dan winner chicken dinner untuk GPX. GPX menancapkan bendera mereka di PMPL Spring 2022 WWCD pertama yang didapatkan oleh GPX di match yang kedua. Hanya butuh 2 match untuk akhirnya GPX memulai awal dengan sangat baik sekali. Pemain-pemain yang sempat bermain di Supply Bank kali ini berganti mereka menuju GPX dan mereka juga datang dari kualifikasi Cijel. Ya, dari kualifikasi PMPL ya kemarin kan ada GPX, ada Onyx, ada EVOS, satu lagi BNW. Dan ternyata GPX lah yang menjadi salah satu tim untuk menyabet WWCD pertama dari tim Kualifikasi. Tim Itu dia. kualifikasi. Bahasanya enak. Tadi sempat kita bahas tim-tim kualifikasi EVOS, Onyx di match pertama pulang cepat. Betul. Tapi dibuktikan juga oleh GPX. Tim dari kualifikasi juga masih memiliki taring. Mereka masih bisa mendapatkan WWCD. Mereka akhirnya mendapatkan hal tersebut langsung di E-Rangel yang pertama, match yang kedua. Chemistry sih, menurutku chemistry. Memang dari GPX ini kan mereka udah lama banget nih bermain secara berempat gitu. Nama-namanya juga masih sama gitu kan, ada Bilot, ada Matoy, ada Rosemary, ada Kraibu juga. Dan ketika mereka pindah ke GPX, mereka berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya gitu. Walaupun di season lalu mereka gagal, ya kan? Di Supply Bank mereka gagal untuk bisa mempertahankan posisinya untuk bermain terus di PMPL. Tapi pada akhirnya mereka bisa comeback juga. Dan menarik di sini kalau kita lihat dari Rumah Air, mereka tuh masih menjadi satu-satunya tim yang berempat gitu kan. Ya, itu yang menjadi kunci dari kemenangan GPX di match kedua kali ini. Unggul jumlah player, unggul kuantitas, membuat mereka mudah untuk mendapatkan satu persatu lawan-lawannya. Apalagi di akhir kita melihat juga Bonafide tadi sisa 1, lalu juga terlihat dari zone hanya menyisakan 2 pemain saja. Tapi kita juga melihat kali ini pemain-pemain Onyx sangat baik mereka dalam mengatasi fight bersama dengan lawan-lawannya. 12 elimination. Banyak Jadi elimination terbanyak untuk sementara waktu. Benar, itu gila sih. Onyx lagi berusaha